memanggil arwah. Jadi zaman dulu, zaman perjanjian lama, zaman raja pertama, raja Israel pertama itu Saul ya, Raja Saul. Jadi sudah ada zaman dulu orang-orang yang memanggil arwah orang meninggal, bertanya sama orang meninggal. Udah ada zaman dulu ya. 1 Samuel 28 ayat 3. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Ramah di kotanya. Raja Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh-roh peramal. Jadi istilahnya dukun-dukun sama Saul ini dibunuh. 1 Samuel 28 ayat 7-17. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu Raja Saul menyamar. Ia memakai pakaian biasa. Ia pergi dengan 2 orang anak buahnya. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah. Panggillah arwah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah, dan roh-roh peramal, tukang-tukang tenung telah dibunuh. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan." Nah, mau manggil arwah, sumpahnya demi Tuhan tuh dia. Katanya, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada masalah tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah Raja Saul kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dan mukanya sampai ke tanah ia berlutut dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku, memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat takut. Aku dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku." Ia tidak menjawab aku lagi. Jadi Allah tidak menjawab Saul lagi, tidak mendengarkan Saul. Dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi, Allah tidak pernah menampakkan diri dalam firman-Nya kepadaku. Maka aku manggil engkau supaya memberitahukanku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan aja telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya, dan dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaanmu." Jadi kerajaan Saul dikoyakkan oleh Tuhan, dipecah oleh Tuhan.
melalui perantaran Samuel waktu ia masih hidup. Demikian